Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Gofarudin dengan NPM 2210631050086 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi 14 mengenai integrasi fungsi rasional. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke materinya, yaitu tentang mengenai integrasi fungsi rasional. Di sini menurut definisi, fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi polinomial. Contoh fungsi rasional di sini misalkan di sini ada f(x) sama dengan ada gx. Nah, di sini sudah ada 3 fungsi ya. Nah, untuk fungsi yang f dan g ini termasuk fungsi rasional sejati atau proper rational function. Jadi artinya derajat dari pembilang itu lebih kecil dari derajat penyebutnya. Ini sama ya, gx juga termasuk fungsi rasional sejati karena derajat pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebutnya. Nah, kalau untuk hx ini merupakan fungsi rasional tak sejati karena bisa dituliskan sebagai penjumlahan dari suatu fungsi polinomial dan suatu fungsi rasional sejati. Nah, misalkan kita tulis ulang ya, di sini hx sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 5 dikurangi x tambah 1 dan x pangkat 3 ditambah 5x. Nah, ini bisa kita tuliskan lagi itu hasil dari pembagian antara pembilang dan penyebutnya. Maka nanti itu akan dihasilkan x pangkat 2 dikurangi 3 ditambah 14 x ditambah 1 per x pangkat 3 ditambah 5x. Nah, coba kita buktikan ya. Ini misalkan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi x tambah 1 kita bagikan dengan penyebutnya, yaitu x pangkat 3 ditambah 5x. Nah, ini kan yang pertama itu x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 itu kita bagikan dengan x pangkat 3 dan ditambah 5x. Bisa didapat itu x pangkat 2. Kalau kita kalikan dengan ini maka hasilnya itu x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3. Dan kita kurangkan. Di sini tersisa itu min 3x pangkat 3. Kemudian kita turunkan yang min x-nya. Kemudian ini kita bagikan dengan ini akan menghasilkan ini min 3x. Kemudian kita kalikan lagi akan didapat min 3x pangkat 3 min 15x. Kita kurangkan lagi maka didapat 14x tambah 1. Nah, ini sisanya. Kemudian kita lihat di sini kan kalau fungsi rasional tak sejati itu bisa dituliskan dari fungsi rasional sejati dan fungsi polinomialnya ya. Nah, di sini kan hasil bagi dari pembilang dan penyebutnya itu didapat
X pangkat 2 dikurangi 3. Itu merupakan fungsi polinomialnya kan. Kemudian sisanya itu kita jadikan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya itu sesuai dengan penyebut yang awal. Kita tulis ulang. Ini kan termasuk fungsi rasional sejati kan, karena pembilangnya itu lebih kecil daripada derajat penyebutnya, maka bisa dikatakan terbukti ya kalau fungsi rasional tak sejati itu bisa ditulis sebagai penjumlahan dari fungsi polinomial ini ditambahkan dengan fungsi rasional sejati ini. Baik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini carilah integral 2x plus 2 per x kuadrat min 4x ditambah 8 dx. Maka penyelesaiannya sini bisa kita misalkan dulu. Di sini u-nya itu sama dengan x kuadrat min 4x plus 8. Maka akan kita peroleh du-nya itu 2x min 4 dx. Nah, kalau kita lihat di sini kan du-nya itu 2x min 4 dx kan. Sedangkan yang di soal itu tersisa 2x plus 2. Jadi perlu kita tambahkan, berarti perlu kita tambahkan 6 dong biar hasilnya 2x plus 2. Kan 2x min 4 ditambah 6 itu hasilnya 2x tambah 2 kan. Nah, coba kita langsung tulis saja ya di sini. Integral 2x tambah 2 per x kuadrat min 4x ditambah 8 dx itu bisa kita tulis integral ini 2x min 4 per x kuadrat min 4x tambah 8 dx. Nah, tadi kan kita perlu jumlahkan dengan 6 ya, maka plus integral 6 per x kuadrat min 4x tambah 8 dx itu. Maka bisa kita dapat nanti di sini, ini kan sudah sama permisalan ya, berarti integral sini ada du per di sini berarti u. Nah, sedangkan yang sebelah sini konstanta akan keluar jadi 6 integral 1 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. Nah, kalau yang sebelah sini kan bisa kita langsung ketahui nilainya, maka ln mutlak u ya, ln mutlak u. Nah, ini kan kita perlu kembalikan lagi ke variabel x, maka didapat ln mutlak u nya di sini x kuadrat min 4x ditambah 8. Nah, sedangkan untuk yang sebelah sini belum bisa kita hasilkan terlebih dahulu, jadi perlu kita cari lagi. Di sini perlu kita buat penyebutnya itu menjadi integral 1 per x kuadrat min 4x ditambah 4 plus 4 supaya bisa kita faktorkan, maka bisa didapat nanti jadinya seperti ini, 1 per x min 2 dipangkatkan 2 plus 4 dx. Nah, kalau sudah seperti ini maka bisa kita hasilkan, yaitu jadi min setengah
arcestan atau tan min pangkat min 1 X min 2 per 2 ditambah C. Nah ini kan udah diketahui ya hasil sebelah sini dan sebelah sini, berarti bisa kita tulis, maka bisa kita simpulkan integral dari 2x tambah 2 per x kuadrat min 4x ditambah 8 dx itu sama dengan ln mutlak x kuadrat min 4x tambah 8 ditambah setengah tan pangkat min 1 X min 2 per 2 ditambah C. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada dekomposisi pecahan parsial atau faktor linear. Jadi dekomposisi itu kayak penyebaran. Jadi penyebut yang memiliki kuadrat besar itu bisa kita uraikan. Langsung saja di sini contoh yang pertama itu ada mengenai faktor linear yang berbeda. Sini ada soalnya itu dekomposisikan integral 5x tambah 3 per x pangkat 3 dikurangi 2x min 3x dx. Nah untuk menyelesaikannya kita perlu menguraikan dulu penyebutnya nih. Jadi kita uraikan penyebutnya itu integral 5x tambah 3. Nah ini kalau kita uraikan bisa menjadi x dikalikan x plus 1 berarti ya, plus 1, kemudian kita kalikan juga x min 3 biar kalau dihasilkan sama seperti ini. Berarti kan gini ya, sudah kita temukan kan. Nah kemudian kita perlu menjabarkannya lagi nih, atau menguraikan lagi. Maka kita misalkan di sini A itu per yang ini x nya doang, berarti A per x ditambah di sini sisa B per ini penyebut yang kedua itu ada x plus 1, kemudian C nya itu per x min 3 ini. Jadi ini penyebut ke satu, ini penyebut kedua, ini penyebut ketiga. Nah kalau kita misalkan akan jadi seperti ini. Nah kemudian kita perlu menghilangkan atau menyamakan semua penyebutnya nih menjadi seperti ini kan. Maka kalau kita samakan penyebutnya itu, ini kan udah sama ya, berarti tinggal 5x ditambah 3. Nah ini kan akan penyebutnya baru x aja kan, berarti perlu kita kalikan dengan itu perlu kita kalikan dengan ini dan ini kan, itu x ditambah 1 juga dikalikan x min 3, kemudian ditambah b kan penyebutnya ini ya, berarti perlu kita kalikan dengan ini dan ini. Jadi b dikalikan, berarti bx ya, bisa kita langsung tulis bx dikalikan x min 3. Kemudian yang ketiga itu ada c. Nah c juga kan belum dikalikan x dan perlu dikalikan x dan x plus 1, maka bisa kita langsung tulis ini cx itu bisa, kemudian perlu kita kalikan x plus 1. Nah ini kan kalau kita tulis lagi ini sama penyebutnya x kalikan x plus 1 kalikan x min 3.
kita hilangkan saja penyebutnya supaya lebih sederhana. Kemudian kalau sudah didapat ini, kita misalkan di sini substitusikan nilai x-nya itu berapa, nilai x-nya itu berapa. Misalkan di sini kita nilai x yang pertama itu ada x sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan ini, maka 5 dikali 0 tambah 3 sama dengan A dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 0 min 3 ditambah B dikalikan 0 dikalikan 0 min 3 tambah C dikalikan 0, ini juga 0 ditambah 1. Nah, kalau kita kalikan berarti kan di sini 5 kali 0 itu 0. 0 tambah 3 berarti 3. Sementara sebelah sini ada 0 dikali 1 itu 0 ditambah 1 itu kan 1. Kemudian di sini 0 dikurangi 3 itu kan min 3. Min 3 dikali 1 min 3. Min 3 dikali A berarti min 3A. Kemudian yang sebelah sini B kali 0, 0 dikurangi 3 min 3 dikalikan 0 berarti kan 0. Sementara yang C kali 0, 0 tambah 1 1 kali 0 0, berarti tersisa 3 sama dengan min 3A kan. Kemudian maka bisa kita dapat A nya itu min 1. Nah, ini kan udah dapet nih, berarti A nya itu min 1. Kemudian karena B dan C nya belum ketemu, kita misalkan lagi di sini X yang kedua itu min 1. Kita masukkan lagi min 1 nya ke persamaan ini, berarti 5 dikali min 1 tambah 3 sama dengan A dikali min 1 ditambah 1. Kemudian di sini min 1 dikurangi 3 ditambah B dikalikan min 1. Kemudian ini juga min 1 dikurangi 3 tambah C dikalikan min 1 min 1 berarti sini kalikan min 1 ditambah 1 tutup kurung. Nah, kalau kita hasilkan di sini kan min 5 ya. 5 dikali min 1 berarti min 5. Min 5 ditambah 3 berarti min 2. Kemudian di sini min 1 ditambah 1. Min 1 tambah 1 kan 0. 0 kali A berarti kan 0. Udah usah ditulis ya. Kemudian di sini min 3 dikurangi min 1, min 4. Ini juga kan dikali A nya dikali 0 sama dengan 0 ya. Berarti kemudian yang selanjutnya itu ada B. B dikali min 1 berarti min 1B, min B ya. Kemudian min 1 dikurangi 3 berarti min 4. Min 4 dikali min B berarti min 4 dikali min B berarti positif 4B kan. Kemudian yang C itu min 1 ditambah 1 itu kan 0. 0 dikali min C berarti 0. Tidak usah ditulis, berarti ini didapat min 2 sama dengan 4B. Maka B nya itu bisa kita dapat sini setengah, min setengah. Nah, ini kan A sudah didapat, B sudah didapat. Nah, sedangkan yang C belum. Coba kita masukkan lagi X yang ketiga itu sama dengan 3. Sini ya. Ini sama persamaannya, berarti 5 dikali 3 ditambah 3 sama dengan A kalikan 3 plus 1 dikalikan 3 min 3 plus B kalikan 3
3 min 3 tambah C kalikan 3 kemudian dikalikan dengan 3 juga plus 1. Nah 5 kali 3 itu kan 15 tambah 3 berarti sini 18. Nah dengan berarti sini 3 ditambah 1 4, sedangkan sini 3 dikurangi 3 itu kan 0 dikali 4 0 dikali A 0. Dan yang B sini 3 dikurangi 3 juga 0, kemudian B kali 3 kan 3B ya, berarti 3B dikali 0 hasilnya. Di sini 0 sini 0, kita cari yang C nya. Sini C kali 3 kan 3C, kemudian dikalikan 3 ditambah 1 berarti 4 dikali 3C berarti 12C, maka C nya bisa kita dapat ini 18/12 atau 3/2. Nah setelah diperoleh A, B, dan C nya itu, kemudian kita masukkan saja ke persamaan tadi, berarti kan ada integral A nya itu min 1 per X tambah B nya itu kan min setengah, berarti min setengah per X plus 1 ditambah C nya itu kan 3/2 X min 3 dx. Nah ini kan bisa kita uraikan menggunakan sifat integral tak tentu ya. Berarti di sini min integral 1/x dx dikurangi, karena ini kan negatif ya, berarti min setengah integral 1/x plus 1 dx. Dan ini juga kita taruh pasta tanda di depan 3/2 integral 1/x min 3 dx. Nah kita bisa langsung saja kasih nilainya. Di sini kan min integral 1/x dx itu sama dengan min ln x, kemudian ini kan min setengah, ini itu sama dengan ln ini mutlak x plus 1, kemudian ini juga plus 3/2. Kalau bentuknya seperti ini itu bisa kita langsung, berarti ini ln mutlak x min 3. Jangan lupa kita tambahkan C. Ini hasilnya. Selanjutnya ada faktor linear berulang. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada integral x per x min 3 dikuadratkan kali dx. Nah, karena bentuk penyebutnya ini sudah seperti yang diinginkan, maka kita selanjutnya perlu menyebarkan atau mendekomposisikan persamaan ini. Jadi integral x per x min 3 kuadrat itu sama dengan a per x min 3 ditambah b x min 3 kuadrat. Nah kemudian kita samakan penyebutnya ya. Berarti kalau kita samakan di sini tersisa x sama dengan, ini kan baru satu kali ya, berarti perlu kita kalikan lagi x min 3 ditambah b, karena kan ini sudah sama, ini dan ini sudah sama, jadi ini. Kemudian kalau sudah dapat ini persamaan ini, kita substitusikan nilai x nya. Misalkan x yang pertama itu kita misalkan di sini 3, kalau kita masukkan nilainya 3, berarti di sini x nya itu 3 sama dengan a dikali 3 min 3 ditambah b. 3 ini kan 3 dikurangi 3 itu 0 dikali a berarti 0, tinggal tersisa b. Berarti di sini diketahui b nya itu sama dengan 3.
Kemudian kita misalkan lagi X yang keduanya itu 0. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan ini berarti 0 sama dengan A dikalikan 0 min 3 ditambah B. Di sini kan 0, 0 dikurangi 3 itu min 3. Min 3 dikali A itu berarti min 3A kan. Ditambah, kita sudah ketahui B-nya itu berapa? 3, berarti 3. Dan ini kita pindah ruas jadi 3A sama dengan 3, maka A-nya itu kita peroleh 1. Nah, kalau sudah kita ketahui nilai A dan B-nya itu, kemudian kita masukkan lagi ke persamaan dekomposisinya. Ini kan X integral X per X min 3 kuadrat. Tuh, kita langsung saja integralkan ya. Di sini integral A-nya itu berapa? Di sini A-nya itu udah kita ketahui 1, berarti 1 per X min 3 dx. Kemudian ini plus B-nya itu berapa? 3, berarti 3 integral 3 per X min 3 kuadrat dx. Nah, maka kalau akan didapat di sini integral 1 per X min 3 dx. Sini konstantanya kita taruh apa? Berarti 3 integral 1 per X min 3 kuadrat dx. Nah, di sini kan yang ini masih dalam bentuk kuadrat ya, berarti perlu kita hasilkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita hasilkan terlebih dahulu. Ini kan udah langsung bisa kita jadikan ln ya. Maka hasilnya itu ln mutlak X min 3. Nah, sedangkan yang sebelah sini perlu kita tulis lagi di sini menjadi 3 1 per sini kan pangkat negatif 2 ya kalau kita tulis pangkat positif, maksudnya kalau kita tulis persamaan positif. Berarti kalau kita tuliskan berarti sini min 2 ditambah 1, sini X dikurangi 3 pangkat min 2 dikurangi ditambah 1, kita tambahkan C. Berarti kan kita akan menghasilkan ln mutlak X min 3 min, berarti sini didapat min 3 1 per X min 3 ditambahkan C. Berarti kalau kita sederhanakan maka menjadi ln mutlak X min 3 dikurangi 3 per X min 3 ditambah C. Seperti itu untuk faktor linear yang berulang. Baik, selanjutnya itu ada beberapa faktor linear berbeda dan beberapa berulang. Di sini ada contohnya itu integral 3x kuadrat min 8x ditambah 13 per x tambah 3 x min 1 dikuadratkan dx. Nah, untuk penyelesaiannya karena ini kan penyebutnya sudah dalam bentuk yang diinginkan ya, maka kita selanjutnya itu perlu mendekomposisikan menjadi di sini integral 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 13 per x plus 1 x min 1 kuadrat. Itu kalau kita dekomposisikan maka akan menjadi A per ini yang pertama itu ada x plus 1 x plus 3 ya, maaf, di sini x plus 3 kan di atas x plus 3, kemudian B
per X min 1 ditambah C per X min 1 kuadrat. Nah, kemudian kita samakan apa nyebutnya, maka akan didapat 3x kuadrat min 8x ditambah 13 itu sama dengan A dikalikan X min 1 kuadrat kan. Kemudian kita tambah B ini kan sudah sama, berarti kita kalikan X plus 3 dan dikalikan juga dengan X min 1, dan kalau C itu kita perlu mengalikan dengan X plus 3. Jadi di sini bentuknya itu 3x kuadrat min 8x ditambah 13 sama dengan A kali X min 1 kuadrat ditambah B X plus 1 kalikan B min 1 ditambah C dikalikan X tambah 3. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, kita perlu mensubstitusikan nilai X nya. Kita misalkan X yang pertama itu sini misalkan 1, misalkan S yang pertama itu 1 ya, berarti kalau kita substitusikan ke ini berarti 3 1 pangkat 2 min 8 kalikan 1 tambah 13 sama dengan A kalikan 1 min 1 dikuadratkan ditambah B dikalikan 1 plus 3 dikalikan 1 min 1, kemudian C kalikan 1 ini 1 ditambah 3, berarti kan 1 pangkat 2 itu 1 kan, 1 kali 1 1 dikali 3 berarti 3. Di sini 8 kali 1 itu 8, berarti 3 dikurangi 8 itu minus 5. Minus 5 ditambah 13 berarti di sini ada 8. Kemudian yang selanjutnya itu ada 1 dikurangi 1, 0 dikuadratkan itu kan 0 kali A 0. Kemudian sini 1 ditambah 3 itu kan 4, 1 dikurangi 1 0, 0 kali 4 0, 0 dikali B 0, ini tinggal yang C nih, berarti 1 ditambah 3 itu 4 kali C, berarti ini ada 4C, maka C kita dapat yaitu 2. Nah, C sudah didapat, tinggal kita mencari A dan B nya ya. Kemudian kita X yang kedua di sini misalkan min 3. Kalau kita misalkan X nya min 3 berarti 3 dikali min 3 pangkat 2 dikurangi 8 dikali min 3 tambah 13 sama dengan A kalikan min 3 dikurangi 1 kuadratkan ditambah B kalikan min 3 ditambah 3 kemudian dikalikan min 3 dikurangi 1 ditambah C dikalikan min 3 ditambah 3. Nah, di sini min 3 kali min 3 itu kan 9 kali 3 itu 27. Kalau sini 8 kali min 3 itu kan 24. Karena ini negatif ketemu negatif maka hasilnya positif, berarti di sini kan 27 ditambah 24 kemudian ditambah 13, maka kita peroleh di sini itu 64. Kemudian di sini min 3 dikurangi 1 itu kan min 4 dipangkatkan 2 berarti plus 16 dikali A berarti 16A. Nah, kemudian yang B sini
min 3 ditambah 3 itu kan 0. Kemudian yang sini min 3 dikurangi 1 min 4. Min 4 dikali 0, 0. 0 dikali B, 0. Yang C di sini min 3 ditambah 3 itu kan 0. 0 dikali C berarti 0. Berarti di sini kita peroleh 64 sama dengan 16A. Maka A-nya itu kita dapat 4. 64 dibagi 16 itu kan 4. Nah, kita tinggal mencari B ya. Di sini kita misalkan X yang ketiga itu 0 di sini. Maka 3 dikali 0 pangkat 2 kurangi 8 kali 0 ditambah 13 sama dengan A kali 0 min 1 pangkatkan 2 ditambah B dikali 0 plus 3 dikalikan 0 plus min 1, kemudian C dikalikan 0 plus 3. Nah, maka 0 kali 0 itu kan 0, 0 kali 3 0. Ini juga hasilnya 8 kali 0 itu 0. Berarti di sini tersisa 13 kan. Kemudian yang A 0 dikurangi 1 itu kan min 1. Min 1 dipangkatkan 2 itu berarti kan 1 kali A berarti A sini. Kemudian B nya itu 0 ditambah 3 3. 0 ditambah 3 itu kan 3. Kemudian 0 dikurangi 1 min 1. Min 1 dikalikan 3 itu min 3. Min 3 dikalikan B berarti min 3B. Yang C nya 0 ditambah 3 itu kan 3. 3 dikali C berarti 3C. Ini kan 13. A nya kan udah kita ketahui ya 4. Kemudian B kan belum kita ketahui, tambah 3C. C nya itu kan 2 berarti 3 kali 2. Ini kan C nya 2 berarti kalau 3C berarti 3 kali 2 itu 6. Maka sini 6 ditambah 4 itu kan 10. Berarti min 3B ditambah 10. Kemudian ini kan kita pindah ruas jadi 3B sama dengan 10 dikurangi 13 itu kan min 3 ya. Berarti B nya itu kita dapat min 1. Nah, kita memperoleh nilai A yaitu 4, B nya negatif 1 dan C nya 2. Maka kita masukkan nilai tersebut menjadi sini integral A nya itu berarti 4 per X plus 3. Kemudian tambah B nya itu min 1 per X min 1. Kemudian plus C nya itu berapa? 2 per X min 1 kuadrat. Nah, kemudian bisa kita uraikan menjadi, ini kan konstanta ya, berarti 4 integral 1 per X plus 3 dx ditambah di sini karena minus ya berarti dikurang integral 1 per X min 1 tambah ini kan keluar dari 2 integral 1 per X min 1 kuadrat dx. Ini juga kasih dx ya. Kemudian maka bisa kita hasilkan di sini kan kalau bentuknya sudah seperti ini bisa kita hasil pada 4 ln N4 ln ini mutlak penyebutnya X ditambah 3 kemudian dikurangi ini kan ln penyebutnya itu X min 1 mutlak X min 1. Nah, untuk yang ini itu kan hasil dari integral ini
maka akan didapat 2. Ini kan kalau hasil integralnya itu min 1 per X min 1 ditambah C kan, maka akan kita dapat 4 ln mutlak X tambah 3 dikurangi ln mutlak X min 1 dikurangi, ini kan 2 kali min 1 min 2 per X min 1 ditambah C, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada faktor kuadrat tunggal. Nah, langsung saja ke contoh di sini. 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x ditambah 1 kalikan x kuadrat plus 1. Perintahnya itu dekomposisikan dan tentukan integralnya. Nah, kemudian kita untuk penyelesaiannya itu perlu mendekomposisikan persamaan ini menjadi, ini kan awalnya 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x ditambah 1 dikalikan x kuadrat plus 1. Maka kalau kita gunakan cara yang sama seperti sebelumnya, kita akan mendapat A per penyebut yang pertama berarti 4x plus 1, kemudian ditambah di sini bx ditambah c, karena di sini kuadratnya di dalam ya, maka kuadrat x kuadrat plus 1. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya, maka akan menjadi, kita samakan penyebutnya kemudian kita hilangkan ya supaya lebih sederhana. Jadi 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Kalau kita samakan berarti ini perlu kita kalikan x kuadrat plus 1 kan, berarti A dikali x kuadrat plus 1 tambah bx ditambah c, kita perlu kalikan 4x ditambah 1. Nah, seperti langkah sebelum contoh soal sebelumnya, kita juga perlu mencari atau mensubstitusikan nilai x nya. Ini kita coba x yang pertama itu min 1/4. Mungkin kalau kita masukin di sini 6 min 1/4 dibangkitkan 2 dikurangi 3 kali min 1/4 tambah 1 sama dengan A dikali min 1/4 dikuadratkan plus 1 ditambah B dikali min 1/4 ditambah C dikalikan 4 min 1/4 plus 1. Nah, di sini 1/4 min 1/4 dikuadratkan itu berarti 1/16 kan, 1/16 kemudian kita kalikan 6 berarti 6/16, maka didapat 6/16. Nah, kemudian yang ini min 1/4 dikali min 3 berarti plus 3/4, tambahkan ini 1. Jadi ini juga kan berarti 1/16 ditambah 1 berarti 17/16. 17/16 dikalikan A berarti 17/16 A. Kemudian yang ini berarti ini kan min 1/4 B. Nah, kalau yang ini min 1/4 dikali min 1/4 dikali 4 itu kan sama aja
min 1 kan, min 1 ditambah 1 itu kan 0 dikali ini C dan plus min 1/4 B berarti kan 0 ya, karena dikalikan 0. Berarti bisa di sini didapat 6/16 ditambah 3/4 ditambah 1 sama dengan 17/16A. Nah, ini kita perlu, kalau kita samakan penyebutnya, maka kalau kita jumlahkan hasilnya itu mendapat 34/16. Kan 16 bagi 16 ya, berarti kan 6. 16 bagi 4 itu kan 4 kali 3 12. Kemudian 16 bagi 1 16 kali 1 16. 16 ditambah 12 28 ditambah 6 34. Berarti sini 34/16 sama dengan 17/16A. Kemudian kita pindah ruas, berarti di sini 34/16 dibagi 17/16 sama dengan A. Nah, kalau itu kan bisa kita kalikan ya, berarti 34/16 dikali 16/17. Ini kan bisa kita coret ini juga, berarti bisa kita dapat A nya itu sama dengan 2. 34 bagi 17 kan 2. Nah, ini kan A nya udah kita dapat 2, sedangkan di sini masih ada variabel B dan C. Jadi kita perlu misalkan lagi di sini X yang kedua itu kita misalkan 0. Kalau kita masukin sini berarti 6 kali 0 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 0 plus 1 sama dengan A dikali 0 pangkatkan 2 tambah 1 ditambah B dikalikan 0 ditambah C, kemudian 4 dikalikan 0 ditambah 1. Nah, 0 pangkat 0 0 dikuadratkan itu kan 0. 0 kali 6 0, 3 kali 0 0, berarti di sini tersisa 1 ya. Kemudian 0 kuadrat 0 ditambah 1 itu kan 1. 1 kali A berarti A. B kali 0 0. Berarti sini 4 kali 0 itu 0 ditambahkan 1. Berarti 1 kali 0 0. 1 kali C berarti tambah C. Nah, karena kan kita sudah ketahui A nya itu 2, berarti 1 sama dengan 2 ditambah C. Maka kita dapat C nya itu min 1. Nah, kemudian kita cari yang B nya. Kan sudah didapat ya A dan C nya. Kemudian yang B kita cari di sini, misalkan X yang ketiga itu, ini misalkan X yang ketiga itu 1. Nah, tadi kan persamaannya itu 6 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan A dikalikan 1 pangkatkan 2 ditambah 1 ditambah B dikalikan 1 kemudian ditambah C, kita kalikan 4 kalikan 1 ditambah 1. 1 kali 1 1 kali 6 6 dikurangi 3 3 ditambah 1 4. 1 kali 1 1 tambah 1 2 A, berarti di sini ya 2A kan. Berarti kemudian di sini B, ini C ya. 4 dikali 1 4 ditambah 1 5 dikali B
berarti 5B ditambah ini juga 5C. Nah, ini kan udah diketahui tadi A-nya itu tadi 2 ya. Ini A-nya 2, C-nya itu -1. Berarti di sini 2 dikali 2 tambah 5B, sini tambah 5 -1. Maka hasilnya itu 4 sama dengan 4 ditambah 5B dikurang 5 kan. Nah, 4 dikurangi 5 itu kan -1, berarti 4 sama dengan -1 berarti di sini 5B -1. Ini kita pindah ruas, maka di sini -5B sama dengan -5. -1 dikurang 4 berarti kan -5, berarti B nya itu -5 per -5 sama dengan 1. Nah, maka sudah kita dapatkan B nya itu B nya itu 1, dan kita masukkan ke persamaan yang tadi. Ini kan persamaannya tadi itu 6x 42 dikurangi 3x tambah 1 per 4x tambah 1 kali x kuadrat plus 1 dx. Nah, tadi kan kita langsung saja integralkan ya. Di sini A-nya itu berapa? A-nya tadi kita ketahui 2 ya, berarti 2 per 4x plus 1. Sedangkan yang kedua itu samaannya itu kan plus integral bx ya, bx dikurangi bx tambah c, bx tambah c per x kuadrat tambah 1. Berarti b nya itu kan b nya 1, berarti 1 dikali x berarti kan x. Nah, c nya itu -1, berarti -1 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, kemudian kita samakan dengan penyebutnya, maka kita perlu mengadakan setengah. Berarti setengah integral 2 4x tambah 1 dx tambah 1 dx plus, nah ini bisa kita uraikan lagi kan, berarti menjadi berarti di sini menjadi integral x per x kuadrat plus 1 dx dikurang integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini kita turunkan dulu ya, setengah integral 2 per 4x tambah 1 dx. Ini juga sama, supaya itu kita kali setengah ya, berarti setengah integral 2x per x kuadrat plus 1 dx minus integral 1 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, seperti ini. Kemudian maka bisa kita langsung hasilkan. Sini berarti setengah ln ini mutlak 4x ditambah 1 ditambah setengah sini ln
mutlak X ln X kuadrat ditambah 1. Ini jadi setengah integral 2x per x kuadrat plus 1 dx itu akan menjadi setengah ln x kuadrat plus 1. Kemudian di sini hasil dari integral 1 per x kuadrat plus 1 itu kan min tan pangkat min 1 x plus c. Nah ini hasilnya. Jadi hasil dekomposisi dari integral 6 dari 6x kuadrat min 3x tambah 1 per 4x tambah 1 dikalikan x kuadrat plus 1 itu hasilnya adalah setengah ln 4x setengah ln mutlak 4x tambah 1 ditambah setengah ln x kuadrat plus 1 dikurangi tan pangkat min 1x ditambah c. Baik, selanjutnya itu ada faktor kuadrat berulang. Nah, di sini contohnya itu carilah integral dari 6x kuadrat min 15x ditambah 22 per x plus 3 dikalikan x kuadrat plus 2 dikuadratkan kemudian dx. Nah, untuk penyelesaiannya karena ini faktor kuadrat berulang, maka bentuk dekomposisinya itu a per x tambah 3 ditambah bx ditambah c per x kuadrat tambah 2 ditambah dx ditambah e per x kuadrat ditambah 2 dikuadratkan. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya dan kita hilangkan itu. Kita bisa sederhanakan akan didapat menjadi 6x kuadrat min 15x plus 22 sama dengan a dikali x kuadrat plus 2 dikuadratkan ditambah bx ditambah c dikalikan x tambah 3 dikalikan x kuadrat ditambah 2 kemudian ditambah dx ditambah e dikalikan x tambah 3. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x nya itu. Nah, karena belum kita ketahui, kita misalkan x yang pertama itu min 3. Kemudian kita masukkan ke fungsi ini ya, maka akan didapat jika x sama dengan min 3 itu, maka akan didapat 121 sama dengan 121a. Jadi a nya itu kita dapat sama dengan 1. Kemudian kita misalkan x yang kedua itu 0 sama dengan 0. Kalau kita masukkan maka akan didapat 22 sama dengan 4a ditambah 6c ditambah 3e. Karena 4 nya sudah kita ketahui 1, maka 4 kali 1 itu kan 4. Jadi 22 sama dengan 4 ditambah 6c ditambah 3e. Nah, kemudian 22 kita kurangkan dengan 4, maka hasilnya itu 18 sama dengan 6c ditambah 3e. Kemudian kita sederhanakan dengan mengalihkan 1/3, maka akan hasilnya itu 2c ditambah e sama dengan 6. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Kemudian x selanjutnya itu ada sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan yang sama, maka akan didapat 13 sama dengan 9a ditambah b ditambah c dikalikan 12 ditambah d ditambah e dikalikan 4. Ini kan berarti 13 sama dengan 9 ditambah 12 kali b 12b ditambah 12 kali c berarti tambah 12c. Kemudian di sini juga 4 kali d berarti plus 4b juga 4 plus 4e ya. Maka di sini kan 13 dikurangi 9 itu 4. Kemudian 4 sama dengan 12b ditambah 12c ditambah 4d ditambah 4e. Kemudian kita bisa sederhanakan dengan mengalihkannya 1/4. Berarti kita dapat di sini 3b ditambah 3c ditambah d ditambah e itu sama dengan 1. Ini kita jadikan persamaan yang kedua. Kemudian x selanjutnya itu misalkan kita x nya itu min 1.
Kalau kita substitusikan juga ke persamaan yang sama, maka didapat 43 sama dengan 9A ditambah min B ditambah C dikalikan 6 ditambah min D ditambah E dikalikan 2. Maka di sini 43 sama dengan 9 kali 1 kan 9. Kemudian di sini 6 dikalikan min B berarti min 6B. Kemudian di sini 6 kali C plus 6C, di sini juga 2 kali min D berarti dikurangi min 2D ditambah 2E. Ini 43 dikurangi 9 itu kan 34, berarti 34 sama dengan min 6B ditambah 6C dikurangi 2D ditambah 2E. Nah, bisa kita sederhanakan dengan mengkalikan setengah ya. Maka hasilnya itu min 3B ditambah 3C min D ditambah E itu sama dengan 17. Ini kita jadikan persamaan yang ketiga. Untuk nomor ini memang agak sedikit banyak ya. Kemudian ini sebenarnya X-nya kita misalkan di sini 2 ya. Kalau kita masukkan ini X-nya itu 2, kalau kita substitusikan ke persamaan yang sama akan didapat 16 sama dengan 36A ditambah 2B ditambah C dikalikan 30 ditambah 2D ditambah E dikalikan 5. Di sini 16 dikalikan A-nya itu kan 1, berarti 36 dikali 1 itu kan 36. Berarti ditambah 60. Ini kan karena 30 dikali 2B berarti 60B ya. Kemudian 30 kali C plus 30C. Kemudian ini 5 dikali 2D itu 10D dan 5 dikali E itu plus 5E. Nah, kemudian di sini kan 16 dikurangi 36 itu minus 20. Berarti minus 20 sama dengan 60B ditambah 30C ditambah 10D ditambah 5E. Kemudian kita sederhanakan dengan dikalikan 1/5, maka akan didapat 12B ditambah 6C ditambah 2D ditambah E sama dengan min 4. Nah, ini kita jadikan persamaan yang keempat. Kemudian selanjutnya itu kita selesaikan persamaan 2 dan persamaan 3. Ini di sini kan 3B ditambah 3C ditambah D ditambah E sama dengan 1. Kemudian yang persamaan 3 itu min 3B ditambah 3C min D ditambah E sama dengan 17. Nah, kita eliminasi, maka akan didapat akan menjadi sini 3C tambah 3C berarti 6C ditambah E tambah E 2E sama dengan 1 tambah 17 itu 18. Berarti didapat kita sederhanakan juga ya, di sini dibagi 2 1/2, berarti hasilnya itu 3C ditambah E sama dengan 9. Nah, untuk yang hasil persamaan 2 dan 3 ini kita jadikan sebagai persamaan 5. Oke, selanjutnya kita selesaikan persamaan 5 dan persamaan 1. Tadi kan persamaan 5 itu 3C ditambah E sama dengan 9. Ini ya yang di atas. Kemudian persamaan satunya itu nih 2C ditambah E sama dengan 6. Nah, kemudian kita eliminasi, akan menjadi di sini 3 dikurangi 2 berarti C, E dikurangi E 0 ya, berarti C sama dengan 9. Nah, berarti kita sudah menemukan nih C-nya itu sama dengan C-nya itu sama dengan 3, karena hasil dari 3C ditambah E sama dengan 9 dikurangi 2C ditambah E sama dengan 6, maka C-nya itu C sama dengan 3. Nah, kemudian hasil ini kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 itu yang ini. 2C ditambah E sama dengan 6. C-nya itu kan 3, berarti 2 dikali 3 ditambah E sama dengan 6. Berarti E-nya itu kita dapat 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Maka kita juga mendapatkan nilai E-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kita substitusi nilai C dan nilai E itu ke persamaan 2 dan persamaan 4. Nah, di persamaan 2 itu kan 3B ditambah 3C ditambah D ditambah E itu sama dengan 1.
Nah di sini kan 3b, b-nya itu kan belum diketahui, berarti kita tuliskan lagi di sini 3b. Kemudian c-nya itu kan sudah kita ketahui yaitu 3 ya, berarti 3 kali 3 itu kan 9. Kemudian d-nya juga kita belum ketahui, jadi kita tulis lagi. Sementara e-nya sudah kita ketahui yaitu 0. E dikali 0 berarti ini e-nya 0 ya, sama dengan 1. Berarti akan didapat itu 3b ditambah 9 ditambah d sama dengan 1. Nah berarti dari persamaan ini kita dapat 3b ditambah d sama dengan min 8, karena kan di sini 1 dikurangi 9 jadi min 8. Nah ini hasil dari persamaan ini kita jadikan persamaan 6. Nah selanjutnya kita substitusikan nilai C dan E ke persamaan 4. Di sini kan persamaan 4 itu 12b ditambah 6c ditambah 2d ditambah e sama dengan min 4. Maka akan didapat 12b ditambah 18 ditambah 2d sama dengan min 4. Jadi di sini 12b ditambah 2d itu sama dengan min 2. Kemudian kita sederhanakan dengan mengkalikan dengan setengah ya. Jadi 6b plus d sama dengan min 11. Itu kita jadikan sebagai persamaan ke-7. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan 6 dan persamaan 7. Jadi di sini persamaan 7 itu kan 6b ditambah d sama dengan min 11. Sedangkan persamaan 6-nya itu 3b ditambah d sama dengan min 8. Kemudian kita eliminasi, maka akan didapat 3b sama dengan min 3. Jadi kita dapatkan b-nya itu sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan nilai b-nya itu ke persamaan 7. Persamaan 7 itu kan 6b ditambah d sama dengan min 11. Nah nilai dari b-nya itu min 1, berarti 6 dikali min 1 yaitu min 6 ditambah d sama dengan min 11. Sini d-nya itu kita dapat min 11 ditambah 6 berarti min 5. Ini seharusnya min 5 ya. Maka kita sudah memperoleh memperoleh nilai A, B, C, D dan E. Kemudian kita kembali lagi ke dekomposisi yang awal, maka akan didapatkan setelah mencari ini ya nilai-nilai A, B, C, D, E nya, maka kita akan dapatkan yaitu di sini nah setelah diperoleh nilai A, B, C, D, E, kemudian kita masukkan lagi ke persamaan yang awal. Sini integral 6x kuadrat min 15x ditambah 22 per x tambah 3 dikalikan x kuadrat tambah 2 dikuadratkan x sama dengan a per x tambah 3 tambah bx ditambah c per x kuadrat plus 2 ditambah dx tambah e per x kuadrat plus 2 dikuadratkan. Nah maka setelah memasukkan nilai-nilai ini kita akan memperoleh sama dengan integral dx per x plus 3 min integral x min 3 per x kuadrat plus 2 dx di min 5 integral x per x kuadrat plus 2 dikuadratkan dx. Kemudian kita akan memperoleh integral dx per x tambah 3 min setengah integral 2x per x kuadrat tambah 2 dx min 3. Ini hasil dari uraian ini ya. Maka di sini itu min 3 integral dx per x kuadrat ditambah 2 min 5 per 2 integral 2x dx per x kuadrat plus 2 dikuadratkan. Maka akan hasilnya itu sama dengan ln mutlak x plus 3 dikurangi setengah ln x kuadrat plus 2 ditambah 3 per akar 2 tan pangkat min 1 kalikan x per akar 2 tambah
5/2 X pangkat 2 ditambah 2 ditambahkan C. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.